Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah kemarin kita sudah selesai UTS-nya, ujian lisan dan tertulis. Alhamdulillah yang nilainya bagus banyak, yang nilainya 9, kepala 9 kayaknya ada 3 atau 4 orang, atau ada 5 orang gitu. Sisanya ada yang beragam 8, 7, dan yang lainnya. Nah, kemarin tuh sebenarnya rata-rata kesalahan kalian banyak di kurang teliti baca soalnya. Padahal saya yakin kalian ngerti. Misalnya ya, coba sekarang saya share ke kalian soal UTS kemarin ya. Biar kalian tahu kira-kira kalian salahnya di mana sih, supaya nanti nggak terulang lagi. Oke. Van, ini kelihatan nggak soal ujian semester genap? Kelihatan, Bu. Ya, oke ya. Kesalahan pertama, di nomor 1 rata-rata benar semua. Peraturan perundang-undangannya disebutin. Cuma ada yang entah malas nulis atau gimana, cuma ditulis 25, 2007, 40, 2007, tanpa nyebutin itu bentuknya undang-undang atau PP atau Perpres. Padahal kan kalau di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan terdiri dari undang-undang 45, undang-undang, kemudian PP, kemudian setelah PP itu ada undang-undang, ada Perpu, ada kemudian PP, ada Perpres. Nah, itu jenisnya yang mana? Peraturan perundang-undangan kan luas, harusnya lebih detail. Terus yang nomor 2. Nomor 2 tuh ada berapa pertanyaan sih? 1 yang dimaksud dengan preemptive right. Kemudian yang kedua ada pertanyaan kalau misalnya tidak dicantumkan di anggaran dasar, pemegang saham tetap punya hak tersebut nggak? Itu 2. Kemudian jelaskan, berarti setelah itu harus dijelasin argumentasinya apa, dasar hukumnya berapa. Itu yang pasal 43. Kemudian klausulnya, struktur kepemilikan modal dan preemptive right. Rata-rata kalau preemptive right benar, tapi yang struktur modal itu beberapa ada yang salah. Salahnya di mana? 1, kalian kebanyakan jawab itu 50% yang disetor. Padahal yang disetor itu kan 5 juta. Modal ditempatkan itu sama disetor sama. Jadi 5/20, itu seperempat. Harusnya 25%. Nah, karena kalian salah di persentasenya, maka kemudian kalian salah juga di pembagian masing-masing sahamnya. Kalau kalian jawab 10 juta, berarti kan yang satu 6.000 saham, satu 4.000 saham. Yang Winham 6.000, PT Ambara 4.000. Kalau kalian jawabnya 25% yang disetor, berarti kan totalnya 5 juta. Yang Winham itu 3.000 saham, yang PT Ambara itu 2.000 saham. Nah, banyak sekali teman-teman yang salah di situ karena kurang detail merhatiin sebenarnya modal ditempatkan dan disetornya berapa sih. Itu banyak yang salah di situ. Banyak yang ada salah di sebelah situ. Ya, jadi kurang teliti kalian. Oke. Kemudian yang nomor 3, bikin komparisi dan recital. Rata-rata banyak yang benar. Yang poin-poin yang salah apa sih? 1, biasanya ada teman-teman yang nulis komplit ada tanggal perjanjian. Terus saya biasanya lihat kemudian dari tanggal perjanjian saya bandingin sama kuasanya. Ada yang tanggal surat kuasanya itu lebih lambat, maksudnya tanggal puasanya itu setelah tanggal perjanjian. Nah, itu kan nggak masuk akal, itu ngurangi nilai kalian. Kemudian ada juga yang jaraknya puasanya sama tanggal perjanjiannya itu 3 tahun atau 5 tahun. Itu juga nggak masuk akal. Karena biasanya kalau untuk transaksi seperti ini, puasanya itu spesifik, puasa khusus. Dia kasih kuasa ke orang tuh untuk tanda tangan apa, transaksi apa, perjanjian apa. Jadi nggak mungkin jaraknya itu masih, misalnya tanggal perjanjiannya 2020, udah dikuasai kuasa dari 2017 atau 2016, itu jarang yang seperti itu gitu. Biasanya untuk transaksi-transaksi seperti ini spesifik, kuasanya hanya untuk transaksi ini aja tanda tangannya, seperti itu. Terus
Kalau teman-teman yang nggak masukin tanggal perjanjian itu nggak masalah. Cuma kalau kalian masukin tanggal perjanjian itu jadi salah satu pembanding saya dari pembanding saya untuk melihat kuasa wewenangnya yang PT Ambara ini, surat kuasanya yang sebagai dasar wewenang ini masuk akal nggak sih tanggalnya gitu. Nah, ada juga mungkin yang buru-buru, yang B itu dia nggak masukin kuasa, tapi langsung presiden direkturnya aja yang tanda tangan. Nah, itu juga mengurangi nilai kalian. Ada juga yang karena apa? Karena entah dia bingung atau gimana, soalnya ditulis ulang. Yang Wyndham Hotel Group, salah satu perusahaan hotel terbesar di Australia ini sama dia disalin ulang di recital, di komparisinya, gitu ya. Nomor 3. Nomor 4, rata-rata banyak yang benar. Ini paling gampang. Jawabannya itu dapat dibatalkan. Dasar hukumnya 1320 ya, nomor 4. Nomor 5, nah nomor 5 nih banyak yang nggak jawab pertanyaan yang kedua. Jadi diminta buat klausul susunan direksi dan komisaris dalam perjanjian di atas, termasuk hak dan kewajiban kewenangan direksi dan komisaris. Banyak yang lupa untuk masukin poin nomor 1 di huruf B, bahwa direktur utama dan direktur keuangan itu dicalonkan oleh Wyndham. Jadi si Wyndham ini ngasih rekomendasi orang untuk dicalonkan jadi direktur utama dan direktur keuangan pada RUPS. Nah, ini banyak yang nggak nulis yang nomor 1 ini nih. Banyak yang terlupa lihat detail nomor 1 ini. Kalau yang komisaris itu umum, nggak ada di sini keterangannya komisaris ya. Terus yang kedua, apakah ada persyaratan jumlah anggota direksi dan komisaris di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas? Ada persyaratannya. Kalian bisa lihat kalau nggak salah di pasal 92 ayat 3 dan 108 ayat 3. Nah, ada yang nulis, dia tidak tulis, dia tidak menguraikan, dia tidak menjawab pertanyaannya apakah ada persyaratan jumlah anggota direksi di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, harusnya dijawab dulu, ada atau tidak ada. Baru dijelaskan dasar hukumnya di pasal segini sama pasal segini. Yang ini untuk direksi, yang ini untuk komisaris, masing-masing minimal 1. Ada yang jawabnya cuma langsung ngasih aja dasar hukumnya tanpa ada omongan apa-apa, itu ada yang seperti itu. Nah, harusnya agak lebih komplit seperti itu ya, karena kan uraikan argumentasi saudari disertai dengan dasar hukumnya. Nomor 6, sebenarnya ini sangat mudah sekali. Nomor 6 tuh kalian tinggal lihat di pasal 102. Ditanyakan berapa quorum kehadiran dan keputusan untuk permohonan persetujuan di atas. Di pasal 102 jelas disebutkan referensinya ke pasal 89. Quorum di pasal 89 itu untuk quorum kehadiran 3/4, kemudian untuk permohonan untuk voting pada rapat itu juga 3/4. Jawabannya tuh tinggal nyalin aja nih dari pasal 89 sebenarnya. Yang kedua, apakah para pemegang saham dapat menentukan quorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS yang lebih kecil dibandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas? Tidak bisa. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di keterangan di pasal 89 juga ada bahwa pemegang saham itu tidak bisa menentukan quorum yang lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di UPT, karena UPT itu menetapkan standar minimum bukan standar maksimum. Jadi lebih besar boleh, tapi lebih kecil itu nggak boleh quorumnya. Prinsipnya seperti itu, ya. Untuk nomor 7, nah ini ada yang nggak teliti juga baca. Ini sebenarnya ada 3 pertanyaan. Yang satu, berapa besar persentase kepemilikan asing? Jadi di sini ditanyain pergudangan tuh berapa sih persentasenya? Itu 1. Pertanyaan yang kedua, Siam Warehouse dapat memiliki sampai 95 nggak dalam perusahaan PT Siam International Logistik? Kita tahu Siam Warehouse tuh asing. Terus tadi udah dijawab di nomor 1 nih. Misalnya kalau nggak salah ini 85%, berarti 95 boleh nggak? Nggak boleh. Harus dijawab tidak boleh. Nah, yang ketiga, jika ada larangan asing memiliki saham sampai 95, apakah dapat menggunakan konsep perjanjian nomini? Berarti ini tidak boleh, karena konsekuensinya apa? Batal demi hukum. Dasar hukumnya apa? Pasal 33. Nah, jawabannya sebenarnya itu. Jadi, banyak yang sebenarnya saya yakin sih
bisa jawab, tapi entah satu kurang teliti, yang kedua mungkin waktunya kalian merasa terlalu sempit, manajemen waktunya. Kenapa waktunya terasa sempit buat kalian? Karena kalian baca soal nggak langsung paham, nggak bisa langsung cerna, dan nggak tahu ininya. Padahal kan open book ya, kalian tuh karena kalian kurang paham, makanya kalian nggak tahu, ini nomor satu nih carinya di mana, nomor dua carinya di mana. Padahal ini semua sudah dipelajari, beberapa itu dipelajari dari mungkin penjelasan-penjelasan saya secara lisan. Jadi kalau yang nyatet pasti ada, atau yang paham secara konsep itu pasti ngerti, tapi kalau yang nggak pernah nyatet sama sekali, baru buka PowerPoint pas ujian, mungkin akan kelabakan untuk nyari jawabannya tuh di bagian mana. Tapi sebenarnya tuh kalian tinggal, seperti yang klausul, itu tinggal nyalin, tinggal customize aja sesuai dengan soalnya kalian tuh seperti apa gitu. Oke, ada yang mau komen nggak soal ujian kemarin? Kalau yang nilainya belum keluar, berarti ada administrasi yang belum selesai ya. Kalau yang sudah ada keluar, berarti udah bisa langsung saya masukin nilainya, itu aja sih. Nah, oke. Ada lagi yang mau masuk nggak? Nih ada 3 orang lagi belum masuk, sebentar ya. 3 orang lagi. 2 menit lagi di screen capture ya, sampai ya. Di absen. Siap, Bu. Yuk. Oke. Oh ya, kemarin juga waktu ujian lisan ada yang benar-benar lancar sekali. Itu kalau lancar sekali itu saya kasih nilai 30. Kalau yang kurang dari itu ada yang saya kasih nilai cuma 20, ada yang saya kasih nilai 15, ada yang 29, ada kurang-kurang dikit, 28 itu. Tapi lumayan ngebantu sih, lumayan ngebantu ujian kalian kemarin gitu ya. Oke. Ini jadwal kita sebelum kita mulai nih. Ini jadwal kita setelah UTS. Jadi kalau saya lihat tanggalan, kita masih punya 7 pertemuan lagi nih. Hari ini, terus 28 April, terus pas puasa ini 28, 5, 12, 19, ini 4 bulan puasa semuanya. Nanti habis lebaran tanggal 2 sama tanggal 9. Jual beli akuisisi saham dan CSPE ini lumayan orang bilang agak susah, tapi insya Allah kalau kalian nanti saya coba ngajarin kalian pelan-pelan, insya Allah sih bisa lihat contoh-contoh soal. Kan nanti kemungkinan kalau ya kondisinya seperti ini, kemungkinan kita akan open book lagi nih, pasti akan case lagi ujiannya. Jangan sampai ujian kalian open book tapi nilai kalian juga tetap jelek, tuh jangan sampai gitu loh. Karena yang kemarin nilai-nilainya kok saya lihat udah open book tapi nilainya tetap sama kayak ujian di kelas gitu loh, yang nggak boleh lihat sana, nggak boleh lihat sini gitu ya. Nah, ini ada, jadi kita dua hari ini, jadi hari ini sama minggu depan insya Allah jual beli dan akuisisi saham. Jadi teorinya seperti apa sih? Kemudian tanggal 5 Mei sama 12 Mei kita belajar perjanjiannya. Nah, tanggal 19 Mei, 2 Juni, 9 Juni kita belajar perjanjian kredit sindikasi. Itu biasanya banyak definisi-definisi sih, sama beberapa klausula-klausula seperti kemarin gitu ya. Kalau recital, kemudian komparisi sudah keluar, nanti kemungkinan nggak dikeluarkan lagi di bagian puas kalian, gitu ya. Nah, terus ini saya baru masuk sebentar ya. Oh ya, satu lagi, kalian jangan sampai kemarin ada yang ketiduran mau ujian. Jadi waktunya cuma tinggal 1 jam atau 1,5 jam kerjain, jangan sampai seperti itu ya nanti kalau kalian UAS. Benar-benar perhatiin waktunya walaupun kalian di rumah gitu. Oke, jadi ini ya jadwal setelah UTS kira-kira ini. Jadi kalian tahu nanti materi-materinya. Nanti CSPE saya kasih materinya, kemudian saya kirimin juga sampel perjanjiannya. Nah, kemarin yang saya kirim di GCR itu ada satu PowerPoint
jual beli dan akuisisi saham, kemudian ada 2 contoh pengumuman koran akuisisi, yang akuisisi dari direksi dan akuisisi langsung dari pemegang saham. Terus kemudian ada flow dari direksi, ada chart itu dari direksi dan pemegang saham. Itu adalah 4 transaksi yang akan kita pelajari ya. Ada 4 jenis transaksi yang akan kita pelajari. Itu kalau simpelnya bisa lihat di flowchart yang direksi sama flowchart yang pemegang saham. Itu juga sudah saya kirimkan ke kalian. Terus ada sampel kasus jawaban tekno yang udah dibuat sama teman kalian di semester sebelumnya. Itu ada contoh soalnya seperti apa dan cara jawabnya itu seperti apa. Nah, kira-kira tuh biasanya gambaran UAS kalian tuh seperti itu. Contoh soalnya tuh seperti itu gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, Santo udah 4.17 ya. Coba di screenshot ya. Ini berarti ada 3 orang. Sudah Bu, tadi. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Ini ada 32 di jam sekarang 4.17. Tinggal 2 orang lagi atau siapa yang masuk. Ntar kita lihat. Iya Bu. Oke. Kita mulai di PowerPoint ini. Oke, ya. Jual beli dan pengambilan saham. Santo, ini kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan Bu. Oke, sip. Oke, kita mulai dari jual beli dan pengambil alihan saham. Kemarin kita sudah belajar, kalian sudah belajar bagaimana sih cara diriin PT, cara diriin suatu perseroan terbatas itu seperti apa, spesifiknya perseroan terbatas yang ada penanaman modal asing. Terus salah satu perjanjian yang terkait dengannya adalah joint venture agreement. Kalau sekarang nih ceritanya PT-nya sudah berdiri. PT-nya sudah berdiri, kemudian para pemegang saham yang ada di PT ini, dia mau jual sahamnya. Dia mau jual sahamnya ke pihak lain. Atau kemudian ada yang mau beli saham di PT ini yang sudah berdiri. Atau ada yang namanya mau mengakuisisi atau mengambil alih saham di, sebentar ya, ada yang mau ngambil saham di PT ini ya. Jadi konsep dasarnya adalah ini jual beli saham PT yang sudah berdiri. Kita nggak ngomongin lagi pendirian PT, tapi kita ngomongin PT yang sudah berdiri. Ya. PT yang sudah berdiri. Nah, sebelumnya kita masuk ke definisi saham. Kalian bisa lihat di PowerPoint kalian. Jadi kan saya udah pernah jelasin perseroan terbatas itu terdiri dari sero. Sero itu saham. Saham itu singkatnya artinya penyertaan. Kemudian tanggung jawabnya si pemegang saham itu terbatas. Jadi perseroan terbatas. Jadi tanggung jawabnya pemegang saham itu terbatas pada pada kontribusinya atau penyertaannya pada PT. Kalau misalnya dia kontribusinya sahamnya misalnya kayak Winham sama si Ambara Sukses Sejahtera kan kemarin 60% sama 40% atau 3.000 saham dan 2.000 saham. Berarti ya dia komposisinya misalnya dapat dividen itu si Winham itu jatahnya cuma 60% dari total dividen yang dibagikan ke pemegang saham, kemudian si PT Ambara cuma 40%. Termasuk juga nanti kalau ada kemudian kerugian atau kemudian hal-hal yang harus ditanggung oleh pemegang saham itu bertanggung jawab hanya sebatas jumlah proporsi sahamnya aja. Kecuali nanti kalau dia kemudian nanti kalau dia seperti yang di pasal 3 tuh waktu itu si Givari pernah sempat tanya, dia konteksnya direksi komisaris, tapi saya ini mau nanti kalau kemudian ini 10 menit lagi mati, nanti masuk lagi ya di link yang saya ini ya, soalnya ini kan gratisan nih. Jadi 40 menit mati nih nanti. Ya. Santo. Ya Bu. Irfan juga standby.
Kalau mati berarti nanti kita invite lagi. Jadi ya tadi saya balik lagi. Jadi pemegang saham terbatas dengan petanggung jawabnya terbatas komposisi kontribusinya di PT itu. Dia bisa tanggung jawab secara pribadi itu kalau dia melakukan hal-hal tertentu seperti yang ada di pasal 3 UU PT. Coba Adisti boleh tolong baca nggak? Pasal 3 UU PT deh. Boleh, Bu. Sebentar. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Boleh gedean lagi Adisti suaranya. Ya, Pasal 3 Ayat 1, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila A. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. B. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. C. Pemegang saham yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Atau D. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Oke, makasih ya Disti. Jadi di pasal 3 itu udah jelas ya. Jadi intinya pemegang saham itu tanggung jawabnya hanya sesuai dengan saham yang dimilikinya, komposisi persentase saham yang dimilikinya. Kalau dia melakukan hal-hal yang di pasal 3 ayat 2, itu tanggung jawabnya tidak terbatas lagi. Privilege-nya sebagai tanggung jawab terbatasnya udah nggak ada lagi, karena dia piercing the corporate veil nih, karena dia melakukan hal-hal A sampai D, makanya dia tanggung jawabnya secara pribadi. Hartanya jadi jaminan umum untuk semua kewajibannya, bukan lagi terbatas. Adisti coba lihat di penjelasannya. Di penjelasannya bilang apa pasal 3? Di penjelasannya. Sebentar, Bu. Yeah. Pasal 3 ayat 1 coba. Pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1 itu ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Oke, makasih. Oh, ya. Oke, biar saya. Jadi, makasih Adisti. Jadi, di pasal 3 itu udah jelas ya di penjelasannya. Ketentuan ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Pas sisanya pasal 3 ayat 2 kalian bisa baca sendiri. Oke, balik lagi ke sini. Jadi, saham itu bukti pemilikan modalnya atau bukti penyertaannya para pemegang saham ya. Dia termasuk kekayaan pribadinya pemegang saham, termasuk benda bergerak tidak berwujud. Dia bisa digadaikan, bisa difidusia. Itu ada dasar hukumnya di UU PT. Coba Kevin, coba lihat UU PT, Vin. Saham bisa digadaikan, bisa difidusiakan di pasal berapa UU PT, Vin? Bentar, Bu. Ya. Kalau kamu pakai komputer, kamu tinggal Control Find aja. Control F, cari tuh gadai sama fidusia. Udah ketemu belum? Udah ketemu belum, Pin? Pasal, bentar, Bu. Pasal ini, Bu ya. Pasal 60. Betul, pasal 60 ayat berapa, Pin? Ayat 2, Bu. Ya, coba baca.
Jaminan fidusia ialah jaminan Pasal atas 60 benda ayat bergerak. 2, Kevin. Pasal Iya, Bu. 60 ayat 2 UU PT. Coba gimana Iya, Bu. bunyinya? Iya, bunyinya gimana? Vin? Halo, Kevin. Dia menghilang ya? Halo. Iya, Vin, coba pasal 60 ayat 2 gimana? Bentar, Bu. Hilang. Kenapa? Kamu sama internetmu nggak bagus? Kamu lihat di hard copy apa soft copy? Di hard copy, Bu. Oh, oke. Bentar, Bu, internet saya Oke, jangan kamu kalau gitu. hilang lagi, Bu. Ya, nggak apa-apa. Antania Bu. Zamrajasa, coba. Baca coba pasal 60 ayat 2. Iya, Bu. Mm-mm. Pasal 60 ayat 2, saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Oke, coba kamu lihat penjelasannya 60 ayat 2. Ada keterangannya apa? Iya, Bu. Mm-mm. Pasal 60 ayat 2 cukup jelas, Bu. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Makasih Iya. ya. Iya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi tadi udah jelas ya. Saham bukti kepemilikan, kekayaan pribadi pemegang saham, benda bergerak tidak berwujud, saham dapat dialihkan. Nah, ini yang akan kita pelajari soal pengalihan saham. Karena jual beli itu hakikatnya adalah salah satu cara pengalihan saham ya. Oke, pemegang saham tidak mempunyai kepentingan atas pengurusan harta kekayaan perseroan, karena harta kekayaan perseroan itu miliknya perseroan sebagai badan hukum, bukan miliknya pemegang saham. Pemegang saham itu punyanya saham di dalam PT, bukan kekayaan perseroan. Jadi kalau perseroan punya tanah, perseroan punya bangunan, perseroan punya mesin, itu bukan punyanya pemegang saham, itu punyanya perseroan terbatasnya. Oke, ini akan mati. Saya leave dulu, nanti kita invite lagi ya sebentar. Ini less than a minute soalnya ada ininya. Bentar, kita sampai mati dulu aja. Sampai dia benar-benar mati. Oke, kemudian pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap kontrak dan transaksi yang dilakukan perseroan. Iya, karena pemegang saham itu tadi dia punya saham saja punya saham di PT, tapi dia tidak melakukan pengurusan langsung perseroan, karena pengurusan langsung diurus oleh direksi, pengawasannya dilakukan oleh komisaris. Pemegang saham punya suara, disuarakannya di mana? Di RUPS. Dia nggak bisa turut campur untuk jual beli kekayaan perseroan, dia tidak bisa tanda tangan kontrak. Misalnya pemegang saham mewakili PT, sebagai kapasitasnya sebagai pemegang saham, itu nggak bisa. Berarti dia nggak punya dasar wewenang kalau dia pemegang saham. Pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap kontrak dan transaksi yang dilakukan oleh perseroan. Oke. Nah, ini. Saham tuh ngasih pemiliknya hak untuk ngapain aja sih? Satu, untuk menghadiri RUPS, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Kemudian yang kedua, menerima pembayaran dividen. Dividen itu pembayaran keuntungannya perseroan terbatas ya. Jadi perseroan terbatas itu nanti setiap di laporan keuangan itu kan ada neraca, kemudian ada laporan laba rugi. Nah, dari laporan laba ruginya kelihatan tuh nanti dia laba atau dia kemudian rugi. Keuntungannya berapa nih tahun ini perseroan. Kemudian dia bagi-bagi keuntungannya perseroan yang dibagikan ke pemegang saham itu namanya dividen ya. Dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Likuidasi itu kalau kemudian